Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil implementasi rancangan database Cafe yang telah kami buat ke dalam MySQL. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nazutu Zahro dengan NIM belakang 034 bersama teman-teman saya. Halo, saya Eva Sabrina dengan NIM belakang 041. Perkenalkan, nama saya Azahra Armelia Aina dengan NIM 040. Perkenalkan, nama saya Nagla Syifa dengan NIM 022. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke bagian yang pertama. Jadi seperti yang sudah kalian tahu, sebelum kita membuat database langsung di MySQL Workbench, itu kita harus bikin dulu yang namanya year diagram. Pada proyek ini, kita mengambil studi kasus mengenai operasional cafe, yang mana cafe ini selain memberikan layanan secara offline, juga memberikan layanan secara online melalui aplikasi. Jadi kafenya terintegrasi dengan aplikasi. Setelah kita buat year diagramnya atau rancangan database-nya, baru kita bisa implementasiin langsung ke dalam MySQL Workbench atau SAP. Yang pertama harus kita lakukan adalah tentunya kita create database-nya dulu. Kita create database cafe underscore pages. Setelah itu kita use. Berikutnya yang harus dilakukan oleh root adalah membuat role. Nah, selanjutnya bagian ini akan dijelaskan oleh teman saya, Eva Sabrina. Selanjutnya saya akan memaparkan dari sisi root-nya. Jadi root itu adalah akun dalam MySQL yang selalu ada. Artinya dia yang paling dasar dan dia yang memiliki privilege paling luas. Nah, dari root ini kita masuknya dengan cara MySQL, username-nya itu root, passwordnya secara default itu kosong, jadi kita tinggal enter aja. Kalau mau dirubah bisa. Nah, di root di project ini itu akan membuat role dan usernya. Jadi pertama kita membuat role-nya, ada 4 yaitu peran programmer, peran kasir, peran manager, dan peran member. Kata kuncinya itu tinggal create role dan namanya apa saja. Lalu kita akan memberikan privilege menggunakan grant kepada masing-masing role. Jadi programmer itu punya privilege DDL, kasir itu punya insert di semua tabel transaksi offline dan member offline, membeli offline. Manager itu punya privilege DML di setiap tabel kecuali tabel transaksi maupun membeli, karena itu dimiliki oleh kasir. Lalu yang terakhir ada member, itu dia punya select pada tabel transaksi, membeli, menu, dan voucher, serta select dan update pada tabel membership. Lalu pertama kita akan men-setup untuk programmer. Jadi kita buat role-nya dulu, baru kita membuat usernya. Jadi pada role peran programmer itu kita akan memberikan privilege menggunakan grant. Jadi dia tadi seperti yang ketentuan tadi ada grant, create, drop, alter, DDL-nya. Lalu kita akan mengecek apakah grant-nya sudah masuk ke peran programmer atau tidak menggunakan show grants. Ternyata sudah. Lalu kita akan membuat user yang memiliki peran si programmernya, tapi untuk tahap ini itu dia belum memiliki peran programmer atau role programmer, dia masih merupakan user saja. Lalu kita masuk ke grant untuk kasirnya. Jadi kita akan memberikan grant kepada kasirnya, memberikan privilege seperti ini. Lanjut kita akan mengecek apakah grantnya itu sudah masuk. Ternyata sudah, menggunakan show grants. Kita akan membuat user yang akan kita berikan role nantinya peran kasir. Namanya Eva Kasir. Identify itu setelahnya berarti kita akan men-set passwordnya. Lanjut, untuk peran manager itu kita memberikan privilege juga dengan grant seperti di PPT ini. Lalu kita akan mengecek apakah si grantnya itu sudah ada. Ternyata sudah. Selanjutnya kita akan membuat user perwakilan manajernya, namanya Azahra Manager, identify by rahasia Azahra, berarti itu adalah passwordnya. Terakhir kita akan membuat atau men-set untuk membernya. Jadi kita memberikan grant sama seperti yang tadi, mengecek apakah si grantnya, oh ini salah lagi, Sabar Tuhan. oh udah sama seperti selanjutnya, sama seperti sebelumnya, kita juga akan mengecek apakah si grantnya ini sudah ada. Ternyata sudah. Lalu kita membuat user perwakilan membernya. Nah selanjutnya, karena setelah kita membuat user tadi, dia sebenarnya belum memiliki role. Oleh karena itu kita harus memberikan role kepada masing-masing user. Jadi untuk Najwa programmer itu ada peran programmer, Eva Kasir memiliki peran kasir, Azahra Manager punya peran manager, dan Najla member mempunyai peran member. Jadi setelah ini mereka akan memiliki grant atau privilege yang sama dengan role-nya. Nah, setelah semua role sudah dibuat oleh root, kita bisa langsung masuk ke dalam peran masing-masing. Jadi di sini saya berperan sebagai programmer.
dengan user Nazwa_programmer. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah sebelum kita masuk ke dalam query-querynya, kita harus login dulu. Cara loginnya itu sama seperti masuk ke dalam root, tapi bedanya rootnya diganti dengan username Nazwa_programmer. Nah, ini ada enter password. Nah, passwordnya itu di mana? Passwordnya itu tadi ada ketika si rootnya bikin user. Jadi kan di situ ada identified by. Nah, di situ identified by-nya itu kita masukin ke dalam password ini. Oke. Udah masuk? Kita lihat dulu database yang kita punya, databases. Kita ada cafe openvj, coba kita use cafe openvj. Kita select current role. Kita mau lihat role kita sebagai apa di sini. Belum ada karena kita belum set role si Nazwa programmer ini sebagai peran programmer. Jadi kita set dulu. Set role peran programmer. Udah, coba kita select lagi, select current role. Udah, kita sebagai peran programmer, coba kita show grants. Ini untuk menunjukkan akses apa aja yang kita punya. Show grants for peran programmer. Kita dikasih grant sama rootnya itu untuk create, drop, sama alter table, DDL. Jadi nanti tabel-tabelnya itu dibuat semua sama si programmer, terus kita bisa otak-atik si tabelnya, kita bisa drop dan lain-lain. Cuma kita nggak bisa insert karena kita nggak dikasih akses untuk insert sama root. Berikutnya kita masuk ke membuat tabel, cabang, shift, dan lain-lain. Jadi si programmer ini tugasnya untuk membuat si tabel-tabelnya. Tabel-tabel yang udah dibuat itu ada banyak. Kita coba show udah dibuat ya, karena kalau misalkan kita presentasiin live coding di sini agak lama kalau create table. Jadi kita show tables aja. Nah, ini tabel-tabel yang udah dibuat sama si programmernya. Itu ada bekerja, dia bekerja pada, cabang, member membeli offline, dan lain-lain, banyak tabelnya. Nah, yang mau aku praktekin langsung itu di bagian query-nya. Jadi langsung aja query peran programmer. Programmer ingin mengedit tabel membership dan memisahkan kolom poin dengan membuat tabel point member dan menghubungkan keduanya dengan ID member. Jadi kita harus create tabel baru yang isinya itu point member yang dihubungkan oleh ID member. Jadi caranya itu kita create table point member. Isinya itu ada ID member. Tipe datanya varchar 10. Dia primary key. Berikutnya ada kolom point, tipe datanya integer karena dia angka. Terus kita set foreign key-nya. Si ID membernya kan udah ada di tabel membership kan, jadi kita ambil si ID membernya dari tabel membership. Caranya foreign key ID member reference membership ID member. Itu udah. References ya, kita typo, sorry ya, references kita typo, maaf. References membership ID member. Jadi tadi kan kita sempat mau bikin point member yang mana ID membernya harus diambil dari tabel membership, tapi nggak bisa karena ternyata
Di root itu kita nggak dikasih akses untuk reference, jadi kita masuk dulu ke rootnya. Ini aku udah masuk ke rootnya, terus kita kasih grants reference to reference on cafe and vj titik to peran program. Oke, sudah. Coba kita exit. Kita langsung create table point member id member varchar 10 primary key point integer foreign key karena dia ngambil dari tabel sebelum ini. Reference diambil dari tabel membership ID, kolom ID member. Query oke, setelah itu kita akan masuk ke query yang kedua. Mana sih? Nih. Jadi si programmer ceritanya dia lupa untuk ngasih primary key di tabel bekerja pada. Jadi dia mau nambahin primary key di tabel bekerja pada. Caranya kita alter table bekerja pada add primary key. Apa aja nih yang mau kita jadiin primary key? Si ID pegawai sama ID shift. Nah, kita lihat. Oke, berhasil. Kita nggak bisa desk karena itu dinaikkan, kita nggak punya si aksesnya. Jadi udah sampai di situ aja query untuk programmer. Bagian berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan masuk sebagai kasir. Jadi untuk masuk sebagai kasir itu kita tinggal masukkan username dan password sesuai yang sudah dibuat dalam root tadi. Jadi username itu Eva Kasir dan passwordnya itu adalah rahasia Eva. Setelah itu sebenarnya setelah masuk kita itu belum mendapatkan user atau mendapatkan role. Jadi kita harus membuat atau mengset dulu role-nya karena ini diberikan adalah kasir. Jadi kita set role peran kasir. Lalu setelah kita set itu baru kita kelihatan atau muncul database cafe UPN-VJ-nya. Setelah itu kita tinggal menggunakan use cafe UPN-VJ-nya dan setelah itu setelah meng-use kita akan dapat melakukan sesuai dengan grade yang diberikan pada peran kasirnya, yaitu insert di 4 tabel transaksi dan membeli. Baik, di sini saya berperan sebagai manajer. Saya akan melakukan query-query. Query yang akan saya lakukan pertama yaitu masuk ke dalam user dan mengaktifkan role, lalu melihat jumlah pegawai berdasarkan posisi, kemudian mengurutkan karyawan dari yang pertama bergabung dalam cafe, lalu membuat view yang menggabungkan tabel pegawai dan cabang, kemudian menghitung jumlah pesanan yang terjadi dalam waktu tertentu, dan mencari seorang kasir yang mendapat keluhan dari seorang pelanggan atau member. Masuk ke query yang pertama. Di sini saya masuk sebagai user, maka saya akan mengetikkan MySQL menu Azhar Manager, yaitu nama user saya, dan min p. Di mana nanti saya akan dimintai password, dan password ini sudah diberikan oleh root. Maka setelah saya ketikkan, saya sudah bisa masuk sebagai user dan bisa mengakses MySQL-nya. Di sini ketika saya show databases dan current role, ini sama-sama masih kosong, masih dari yang settingan awalnya. Maka di sini saya akan set role peran manager, dan ketika saya mengecek current role-nya, saya sudah mendapatkan role peran manager, dan juga ketika saya menunjukkan database apa saja yang ada, di sini ada database cafe UPN-VJ yang bisa saya gunakan.
Langsung, karena saya sudah bisa menggunakannya, saya langsung masuk ke query yang pertama, yaitu query yang selanjutnya, yaitu mengurutkan karyawan dari yang pertama bergabung ke dalam cafe. Di sini saya menggunakan select dan order by. Langsung saja select bintang atau all from pegawai, order by tanggal masuk ascending. Di sini yang pertama masuk adalah seorang karyawan, posisinya programmer, tanggal masuknya yaitu tahun 2020. Dan yang paling terakhir bergabung yaitu seorang barista pada tahun 2023. Selanjutnya yaitu query untuk melihat jumlah pegawai berdasarkan posisinya. Menggunakan select lagi, di sini kolom yang dipilih adalah posisi dan juga count untuk menghitung ID pegawai, dan juga diberi nama as jumlah pegawai dari from table pegawai di group by posisi. Nah, di sini bisa dilihat posisinya ada barista, kasir, manajer, pelayan, programmer, dan juga jumlahnya. Lanjut, untuk membuat view yang menggabungkan tabel pegawai dan cabang, kita membutuhkan satu tabel yang bisa menghubungkan keduanya, karena tabel pegawai dan cabang merupakan tabel parent. Di situ ada tabel bekerja di yang memuat dua kolom, satunya dari cabang dan satunya dari pegawai. Langsung saja create view cabang pegawai as select pegawai, ID pegawai, dan pegawai nama pegawai, kemudian cabang nama cabang from pegawai. Lalu dijoinkan dengan bekerja di mana ID pegawai pada tabel pegawai sama dengan ID pegawai pada tabel bekerja di. Lalu digabungkan lagi join dengan cabang, di mana ID cabang pada bekerja di sama dengan ID cabang pada cabang. Di sini sudah oke, maka sudah terbuat view-nya. Bisa dicek isi view-nya menggunakan select bintang atau all from view. Nama view-nya cabang pegawai, lalu di sini sudah muncul semua pegawainya dari pegawai 1 sampai 27. Lalu ternyata ketika saya ingin melakukan query lanjutan, saya terhambat. Maka dari itu saya diberikan privilege baru oleh root, yaitu saya dapat select pada tabel transaksi member offline dan member online. Maka saya bisa lanjutkan query-nya, yaitu untuk menghitung jumlah pesanan yang terjadi dalam waktu tertentu. Di sini menggunakan select lagi, select count, menghitung ID transaksinya sebagai jumlah transaksi dari tabel transaksi member online, di mana waktunya itu lebih dari tanggal 5 bulan November tahun 2023. Di sini jumlah transaksinya yang terjadi adalah 10. Lalu yang terakhir yaitu untuk mencari seorang kasir yang mendapat keluhan dari seorang pelanggan atau member. Di sini select bintang atau all from transaksi member offline, di mana ID membernya yaitu mem 00103 dan tanggal transaksinya yaitu tanggal 20 November 2023. Di sini terlihat satu row dan termasuk juga dengan ID pegawainya. ID pegawainya merupakan pegawai 002. Di sini sayangnya saya tidak langsung memasukkan siapa pegawai tersebut, tetapi bisa dilihat pada query sebelumnya pada view. Di sini bisa lihat ID pegawai 002 Jendo pada cabang Cinere. Mungkin sekian saja. Sudah semua query yang dapat saya lakukan sebagai manajer. Terima kasih. Di sini saya sebagai member. Member sendiri dapat masuk ke dalam user dan mengaktifkan role. Lalu member dapat melihat riwayat orderan dari aplikasi. Member juga dapat mengganti tanggal lahir di akun miliknya. Member ingin melihat detail pesanan aplikasi. Member juga bisa melihat jumlah menu yang dipesan dalam
transaksi member online. Lalu pelanggan bisa melihat daftar menu dari aplikasi dengan filter harga di bawah 20.000. Lalu member juga dapat melihat voucher yang jenisnya beli gratis . Yang pertama, kita masuk ke dalam user dan mengaktifkan role. Di sini saya masuk dengan user Najla member ya. Jadi ininya MySQL menu Najla member min.p. Passwordnya ini diberikan oleh root. Lalu di sini kita melihat dulu di sini ada database-nya apa aja. Lalu kita set role peran member. Nah, nanti kita show database-nya lagi, lalu muncul Cafe UPNVJ. Baru kita pakai Cafe UPNVJ-nya. Nah, di sini member melihat riwayat orderan aplikasi. Di sini dengan query yang pertama, select membership.id member, membership.nama member, from membership. Left join transaksi member online on membership.id member sama dengan transaksi member online.id member, where transaksi member online.id transaksi is null. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Lalu yang kedua, member ingin mengganti tanggal lahir di akun miliknya. Seperti contohnya ada select bintang from membership where ID member 00107. Di sini tanggal lahirnya masih 19/85/08/12. Lalu kita update, kita ganti dengan query update membership set tanggal lahir sama dengan tanggal lahir yang akan baru diganti. Jadi kita gantinya 1995/11/01, where ID member yang ini, yang member 00107. Nanti tanggal lahirnya akan berubah. Lalu yang ketiga ada member ingin melihat detail pesanannya di aplikasi. Query-nya select menu.nama menu, menu.harga menu from transaksi member online. Join member online membeli on transaksi member online.id transaksi sama dengan member online membeli.id transaksi. Join menu on member online membeli.id product sama dengan menu.id menu, where transaksi member online.id transaksi sama dengan TRO0002. Jadi kita bisa ngelihat detail pesanannya di sini. Member bisa melihat jumlah menu yang dipesan pada transaksi member online. Query-nya select menu.nama menu sum member online membeli.jumlah as jumlah pesanan. From member online membeli, join menu on member online membeli.id product sama dengan menu.id menu. Group by member online membeli.jumlah. Jadi hasilnya seperti ini. Lalu pelanggan dapat melihat daftar menu dari aplikasi dengan filter harga di bawah 20.000. Dengan query, select bintang from menu, where jenis menu sama dengan minuman having harga menu kurang dari 20.000. Yang keluar harga menu 18.000 yaitu lemonade. Lalu yang terakhir, member ingin melihat voucher yang jenisnya beli ... gratis ... Dengan query select bintang from voucher where deskripsi like persen beli persen gratis persen. Persen ini menandakan sebagai ada kata sebelum kata beli dan kata gratis. Jadi ada kata lalu beli, kata lagi beli, lalu kata diakhiri dengan kata lagi. Sebagai contoh, ini beli 3 dapat 1 gratis untuk minuman.